Viking the Jack sama saja, asal jangan resbob. Resbob itu, ya lu lanjutin dah apa kelanjutannya. Oke guys, balik lagi sama gua di video kali ini. Gua bakal ngebahas soal Resbob. Si Resbob, seorang YouTuber yang sedang hangat-hangatnya, sedang lagi viral-viralnya tentang kontroversinya dia yang nggak bisa ngejaga lisannya, yang rasis, ya kan, ujaran-ujaran kebencian berupa rasisme terlontar dari mulutnya sehingga dirinya sudah tidak bisa terselamatkan, alias dikejar-kejar hukum, dikejar-kejar massa, ya, rumahnya sampai digeruduk, bikin emaknya panik, ya kan, sampai lari ke hotel, ke apartemen karena takut digeruduk massa, ya, bikin emaknya nggak tenang, gitu kan. uh, Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya, ucapan-ucapannya. Man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman, percaya dengan adanya Allah dan percaya dengan akan datangnya hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau dia nggak bisa berkata yang baik, atau dia nggak bisa menjaga omongannya, menjaga lisannya, paling nggak dia liyasmut, untuk diem, kunci mulutnya, jangan banyak omong, begitu. Apa sih ujaran kebencian yang diutarakan oleh Resbob, ya, atau Muhammad Adimas Firdaus? Ya, dia mengatakan bahwasannya orang Sunda itu kayak anjing, kata dia begitu. Ini Resbob yang ngomongnya, orang Sunda itu anjing, kata dia gitu. Terlepas dari permulaannya ini dia menghina salah satu supporter sepak bola yakni Persib Bandung, yaitu Viking, ya terlepas dari itu, kalau emang dia nggak suka sama klubnya, ya klubnya aja yang diinin, nggak usah sukunya. Karena apa? Karena Sunda itu bagian daripada Indonesia. Kita tahu Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, banyak suku, ya walaupun berbeda-beda, banyak keragaman suku, keragaman bahasa daerah, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu. Nah, atas ujaran kebencian ini yang dia ngatain orang Sunda itu katanya kayak anjing, ya kan, akhirnya rumahnya itu digeruduk oleh massa, bikin banyak orang Sunda marah, ya kan. Nah, akhirnya rumahnya itu digeruduk oleh massa, cuman dia nggak ditemuin di rumahnya, kabarnya buron, tapi per hari ini katanya, per hari ini waktu video ini dibuat tadi pagi itu tanggal 15 Desember 2025, banyak beredar kabar bahwasanya Resbob atau Adimas Firdaus ini telah di-DO dari Universitas Kusuma Wijaya Surabaya, tempat dia berkuliah, dan sorenya dia sudah ditemukan, sudah ditangkap oleh polisi dari pelariannya dan akan dibawa ke Bandung, ditangkap di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu, dan lagi OTW ke Bandung katanya. Nah, seperti yang diketahui, Adimas telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Viking Persib Club, ya. Viking ini supporter dari klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Pelaporan itu dilakukan oleh kuasa hukum Viking, Ferdi Rizky, ke Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan membenarkan soal laporan yang dibuat. Sekjen atau Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khairon mengecam penghinaan terhadap suku Sunda yang diduga dilakukan YouTuber Adimas Firdaus, pemilik akun Instagram Resbob. Herman meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap Adimas. Herman menegaskan tindakan penghinaan terhadap suku Sunda oleh Adimas merupakan pelanggaran yang tak bisa dibiarkan. Nah, jadi
Di sini di video ini ya soal si Resbobnya kita semua udah pada tahu bagaimana kronologi kejadiannya sehingga dia bisa berkata demikian. Dia mengaku katanya lagi mabuk. Nah, ini tipikal orang kayak begini nih yang mabuknya rusuh, yang mabuknya kagak bisa diem, mabuknya rese, ya, mabuknya berisik, ya itu kan. Nah, tipikal kayak begini nih yang kecot kalau di tongkrongan ya. Nah, terlepas dari itu, melalui video ini saya mau mengajak kawan-kawan semua, lu orang ini lebih mengenal tentang Sunda. Apa sih itu? Seperti apa suku Sunda itu? Apa benar suku Sunda itu seperti yang digambarkan oleh Resbob ini, yang kebanyakan katanya orang-orangnya wataknya kayak anjing? Apa benar? Itu bisa dibantah. Nah, melalui video ini kita bahas bermula dari apa sih yang disebut Sunda itu? Asal muasal kata Sunda itu dari mana? Nah, jadi yang gue tahu dan yang gue cari di Wikipedia, suku Sunda adalah suku bangsa Austronesia yang mendiami bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup sebagian besar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian barat Jawa Tengah. Populasi suku Sunda secara signifikan juga dapat ditemukan di wilayah provinsi lain di Indonesia. Maksudnya nggak melulu di Banten, nggak melulu di Cirebon, nggak melulu di Bogor, nggak melulu di DKI Jakarta. Ya. Kadang ada di Medan, kadang ada di Tegal, kadang ada di Sumbawa, yang nggak melulu di ini aja, di tempat-tempat yang tadi disebutkan. Nah, serta merupakan suku bangsa terbesar kedua di Indonesia dan terbesar keempat di Asia Tenggara. Nah, menurut Rover menyatakan bahwasanya kata Sunda berasal dari kata sun atau kata suda dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau atau putih. Dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali pun terdapat Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, tak tercela atau bernoda, air, tumpukan, pangkat atau waspada. Ya, jadi Sunda itu artinya menyala, ya, bersinar, terang, berkilau. Menyala Pantiku, berarti Sunda Pantiku, begitu kan? Ya, itu berasal dari kata Sanskerta. Nah, orang Sunda dikenal memiliki sifat yang optimis, ramah, sopan, riang, bersahaja, suka ngabodor kalau kata orang-orang, bercanda, suka ngejokes, ya, suka ngelucu. Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang memiliki hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15. Tuh, Sunda udah duluan dia berdiplomasi dengan orang Portugis di Malaka. Hasil diplomasinya dituangkan dalam prasasti perjanjian Sunda Portugal. Nah, jadi nggak kaleng-kaleng. Apa yang dibacakan nama saya tadi itu bukan kaleng-kaleng, bukan hoax, bukan cerita fiktif belaka. Ada buktinya di prasasti perjanjian Sunda Portugal. Nah, itu. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanagara yang didirikannya. Untuk mengembalikan pamor Tarumanagara yang semakin menurun pada tahun 670, Tarusbawa, penguasa Tarumanagara yang ke-13, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Nah, itu asal muasal kata Sunda, ya kan? Asal muasal pemakaian kata Sunda. Nah, terus bagaimana sih orang-orang Sunda ini berhubungan, atau dalam artian ajaran-ajaran suku Sunda yang diterapkan di dalam bersosialisasi atau berhubungan antar sesama manusia, hablum minan nas, ya, berhubungan dengan sesama manusia, bersosialisasi sebagai makhluk sosial yang satu dengan lainnya harus saling mengenal, harus saling berkomunikasi, harus saling berbahasa basi lah, bahasa katanya begitu. Nah, orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Nah, karakter kasundaan yang dimaksud adalah cager yakni sehat, bager yakni baik, bener yakni benar,
singer yakni mawas diri, wanter yakni berani, dan pinter yaitu cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, Sunda Galuh, Pajajaran hingga sekarang ini. Nah, itu hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi oleh sikap silih asah, silih asuh, dan silih asih. Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Artinya harus saling mengasah atau mengajari, ya, harus saling mengasuh atau membimbing, dan harus saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan seperti tampak pada ungkapan-ungkapan berikut ini. Ada 5 ungkapan. Nah, ini ajaran suku Sunda dalam bersosialisasi. Yang pertama, kawagula ejeng teet, yang artinya hidup harus rukun, saling menyayangi, tidak pernah berselisih. Nah, ini hidup harus rukun, saling menyayangi, tidak pernah berselisih. Inilah silih asih tadi, ya. Yang kedua, ulah merebutkan balung tanpa esi, yang artinya jangan memperebutkan perkara yang tidak ada gunanya. Jangan memperebutkan perkara yang kagak ada gunanya, entah itu memperebutkan apa yang kagak ada gunanya, ya. Yang ketiga, ulah ngaliarkan teles atel. Nah, ini mohon maaf kalau ada kesalahan pengejaan dalam bahasa Sunda, karena bukan orang Sunda. Yang artinya jangan menyebarkan perkara yang dapat menimbulkan keburukan atau keresahan. Artinya jangan ngelempar bola panas. Nah, itu. Kalau dia ngomong harus bisa dipertanggungjawabkan apa omongannya. Berasal dari mana, dapat dari mana dia itu omongan itu dia dapatkan, atau dalam bahasa ilmu hadis sanadnya. Ya, saya dapat omongan ini dari guru saya dapat omongan ini dari saya lagi, terus sampai ke guru-gurunya sampai ke atas begitu. Yang keempat, ulah nyolok panon buncelik, yang artinya jangan berbuat sesuatu di hadapan orang lain dengan maksud mempermalukan. Kagak boleh mempermalukan, kagak boleh ngebully. Ajarannya orang Sunda nih dalam bersosialisasi, kagak boleh ngebully. Kalau lu mau ngebenerin orang, kalau lu mau nasehatin orang dan berharap orang itu berubah, ya kan, maka nasihatilah dia dengan dalam keadaan 4 mata, lu doang berdua begitu. Karena kalau kata Imam Syafi'i, kalau lu negur orang, nasihatin orang di hadapan orang banyak, itu bukan dinasehatin namanya, seolah-olah itu belum mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Ini perkataan Imam Syafi'i ini ternyata dipakai juga sama orang Sunda. Yang kelima, buruk-buruk papan jati, yang artinya berapapun besar kesalahan saudara-saudara atau sahabat, mereka tetap saudara kita. Nah, inilah kelima ajaran suku Sunda dalam bersosialisasi atau berhubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Nah, saya rasa amat sangat, kalau dibilang orang Sunda tuh anjing, orang Sunda tuh binatang, salah besar. Salah besar dan ngaco itu. Mengapa demikian? Ya karena ternyata ajaran-ajaran yang dipakai oleh orang Sunda, ya suku Sunda itu, ya seperti saya jelaskan tadi, silih asah, silih asuh, silih asih, dan kelima poin-poin yang tadi tuh bisa diulang nanti kalau lupa tuh, bisa diulang ke durasi yang sebelumnya nanti kalau lupa, ya kan. Amat sangat berbeda. Jangan sama-samain orang Sunda sama anjing begitu. Beda, anjing mah hewan, orang Sunda ya manusia. Dan resbob ini saya katakan harus minta maaf. Harus minta maaf di depan khalayak orang Sunda, di tokoh-tokohnya orang Sunda, tokoh-tokoh Sunda ternama, ya kan? Karena kita tahu orang Sunda ini tokoh-tokohnya banyak. Ada Khairul Tanjung, Bapak Khairul Tanjung walau kelahiran Sumatera tapi ibunya itu dari Sunda. Ya, ada ya macam-macam lah, banyak. Ada komedian-komedian kita, orang-orang berprestasi, tokoh-tokoh berprestasi dari kelahiran Sunda. Bahkan ulama-ulama kelahiran Sunda pun banyak. Ini peradaban ilmu keagamaan, khususnya agama Islam di Jawa Barat, di Sunda, ya itu banyak. Makanya ketika dia bilang, si Resbob bilang orang Sunda itu anjing, bahaya. Peradaban agama Islam di Pulau Jawa itu
bukan hanya dari kalangan orang-orang Jawa saja, tapi juga banyak dari orang-orang Sunda. Kiai-kiai ternama, ulama-ulama ternama, ya kan, yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa, itu khususnya Jawa Barat. Ya, tanah Jawa ini ya juga ada peran ulama-ulama besar, ulama-ulama yang berkaliber, gitu kan. Dalam artian berkaliber itu ilmunya mumpuni, wawasannya luas. Nah, ulama-ulama ini yang mencerahkan kita, membawa kita ke kehidupan yang cerah gitu. Minal zulumati ilan nur, dari tempat yang gelap menuju tempat yang rada terangan tuh begitu. Ulama-ulama ini yang mengajarkan kita mana halal mana haram, mana benar mana salah. Maksudnya si resbab ulama-ulama kayak begini nih yang nuntun kita ke surga ini yang dikata-katain anjing, kagak boleh. Makanya resbab itu harus minta maaf, karena peradaban agama Islam di Jawa, khususnya di Pulau Jawa ini, bukan hanya kiai-kiai Jawa saja, tapi juga ada ulama-ulama keturunan atau bersuku Sunda. Seperti contoh, jika kita kenal ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, ya, dengan keturunannya yaitu Kiai Haji Ahmad Syatibi Al-Qonturi, atau kita kenal dengan Mama Gentur Cianjur, dan anaknya beliau Kiai Haji Aang Nuh Cianjur, ya. Kita juga kenal yang namanya itu Pangersa Abah Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau kita kenal dengan Abah Anom, ya kan, pernah disewani oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan juga Kiai Buya Hamka. Ya, itu orang Padang tuh sekelas Buya Hamka aja hormat dan sayang dengan orang Sunda, gitu kan, menghormati orang Sunda gitu. Ini resbab ngaco-ngacoan gitu kan. Ada juga Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, ada juga Syekh Mukhtar Al-Torib Al-Buguri dari Bogor. Al-Buguri, nisbatnya itu, nisbat nama kelahirannya di Al-Buguri itu Bogor. Syekh Mukhtar Al-Torib Al-Buguri itu saking mumpuninya ilmunya, saking banyak luasnya ilmu agamanya itu belum nyusun kitab tebel ngebahas suatu binatang doang, belut. Bisa searching di Google. Beliau ngebahas hukum makan belut itu halal atau haram, itu segini tebelnya, kira-kira segini tebelnya. Saking apa? Saking luasnya dan mumpuninya ilmu beliau, bahas satu binatang aja ini segini tebelnya tuh. Orang-orang kayak begini yang dikatakan kayak anjing gitu sama resbab itu. Nah, itu udah termasuk penghinaan, ya kan. Dan juga ada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya kan, Syekh Nawawi Banten. Al-Bantani itu juga nisbat dari Banten, ya, itu kan Sunda itu. Al-Bantani, ya, dari Tanara, beliau dari Serang, Banten. Dan keturunan beliau wakil presiden, pernah menjabat sebagai wakil presiden kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu keturunan Syekh Nawawi dari Banten, orang Sunda. Ya kan, keturunannya Syekh Nawawi juga keponakannya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjabat sebagai penjabat ketua umum Nahdlatul, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru kepilih kemarin, Kiai Haji Julfa Mustafa, itu dari Tanara tuh, ya kan. Nah, ada juga kita kenal Buya Syar'i Ciomas, ada juga kita kenal Buya Munfasir, ada juga kita kenal Syekh Asnawi Caringin Banten, ada juga kita kenal yang namanya itu Syekh Abuya Kiai Haji Dimyati Amin Cidahu, Abuya Kiai Haji Dimyati Ramli Cilongok, ya kan, Kiai Haji Uci Turtusi. Nah, itu ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli hadis seperti ini yang membimbing kita, ngajarin kita ilmu, yang membawa kita dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang, minaz zulumati ilan nur, yang seperti ini, yang amat sangat berjasa di dalam hidup kita, yang memberikan kita ilmu agama sehingga kita dapat mencapai surga kelak. Yang begini yang dikatakan anjing oleh resbab itu. Nah, makanya melalui video ini saya katakan resbab, walaupun sudah ditangkap, saya katakan resbab harus ditangkap, harus diberikan efek jera, ya paling nggak dihukum lah, dikurung berapa bulan atau berapa tahun, setahun, dan juga dia harus minta maaf karena sudah melukai suku Sunda, orang-orang suku Sunda, dan juga melukai para
tokoh-tokoh Sunda dan ulama-ulama kelahiran Sunda ya. Gua rasa demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.